Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi teman-teman para petani pinang, di sini saya share beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar YouTube saya, sebagaimana mempertanyakan masalah cara membuat bibit pinang atau cara membuat kecambah pinang. Nah, banyak teman-teman yang bertanya seperti apa tahapan-tahapannya. Jadi untuk pengalaman saya sendiri membibitkan pinang, itu langkah yang paling pertama yaitu pemilihan indukan. Jadi teman-teman yang mempunyai kebun pinang atau ada beberapa pohon pinang, pilihlah indukan yang bagus. Jadi teman-teman kan bisa melihat sendiri tanaman pinangnya itu yang mana yang produksinya yang dari jumlah buah pinangnya ataupun presentasi mengeluarkan buah. Nah, itu yang pertama itu pemilihan indukan, dan yang kedua yaitu pengambilan buah. Jadi dalam satu tandan itu teman-teman kita ambil, jadi teman-teman saya kasih contoh. Nah, teman-teman bisa jadi usahakan buahnya itu sudah masak seperti ini teman-teman. Jadi kudu kita sudah ambil satu tandan itu, nanti kita seleksi pokoknya contoh seperti yang sering saya lakukan itu rata-rata itu 250 biji per tandan. Jadi itu kita sortir yang mana yang sering saya ambil itu yang buahnya yang seragam, artinya besarnya sama, yang kecil saya buang, yang terlalu besar juga saya buang. Jadi saya ambil yang tengah-tengah saja, contohnya seperti ini. Kalau memang teman-teman menginginkan pinang itu pinang lonjong, ini kan kalau saya biasanya sukanya pinang yang lonjong. Jadi teman-teman dalam satu tandan itu tidak semuanya kita jadikan bibit, tetap kita sortir. Nah ini yang sering ditanyakan teman-teman, ini berapa, ada yang menanyakan berapa hari direndam atau berapa waktu perendaman. Biasanya kalau sudah kita sortir, ini kita contohnya kita buka ujungnya begini. Nah baru kita rendam. Jadi kalau saya untuk membibitkan pinang ini biasanya saya rendam hanya 2 kali 24 jam. Tergantung teman-teman. Kalau saya contohnya ini, yang penting kulitnya ini sudah lembek. Sudah lembek, ini kan masih keras karena ini buah segar. Ada juga saya lihat teman-teman itu di tempat saya itu mengumpulkan yang akan jadikan bibit itu biasanya dimasukkan dalam satu karung, baru diikat, baru dibuang di sumur ataupun di parit ataupun di anak parit. Jadi misalnya itu dibuang. Nah di situ saya lihat kadang ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, baru diangkat. Yang intinya kalau saya yang penting ini sudah lembek. Biasanya kalau kita rendam ini langsung lonyot atau lembek ini, nah itu udah cukup. Baru kita keringkan itu sekitar 1 hari lah kita jemur atau diangin-anginkan. Nah selanjutnya untuk pinang yang mau kita jadikan kecambah ini, nah baru teman-teman itu terserah mau langsung ditanam di polybag juga bisa, atau mau disemai dulu biar tumbuh tunasnya juga bisa. Jadi sebenarnya teman-teman untuk buah pinang ini sangat mudah sekali tumbuh. Jadi kalau menurut saya tidak perlu perlakuan seperti ini seperti itu menurut saya tidak perlu, karena tanaman pinang itu sangat mudah sekali tumbuh. Dan ada juga teman-teman itu biasanya disusun baru ditutupi di atasnya menggunakan entah daun kelapa ataupun daun sawit, yang pastinya ada daunan. Itu gunanya untuk mempercepat tumbuhnya tunas, baru dimasukkan ke polybag. Tapi kalau biasanya saya kalau sudah seperti ini sudah lembek, biasanya langsung saya masukkan di dalam polybag. Artinya saya siapkan dulu polybagnya. Contohnya mungkin ada 1000 kecambah, contoh 1000 kecambah yang akan kita buat, maka kita siapkan dulu polybagnya sekitar 1000. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau untuk tumbuhnya itu beragam teman, tergantung kelembapan atau tergantung ke suhu. Semakin bagus suhunya maka semakin cepat tumbuh tunasnya. Jadi kalau teman-teman sudah masukkan dalam polybag, sudah masukkan di dalam polybag seperti ini, atau terserah teman-teman mau dibalik, mau seperti ini, mau seperti ini, itu semuanya bisa tumbuh. Nah baru kita tutup di atasnya menggunakan dedaunan, ataupun kita buatkan tempat memang khusus untuk pembibitan pinang.
Saya Sakman Tani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.